Sekali ngajuin tanpa menunggu lama, langsung di ACC dan dapat peminjaman untuk pembelian handphone. Dan untuk di aplikasi ini, buruan kalian gaskan, bisa untuk beli berbagai macam produk ataupun untuk peminjaman kebutuhan pribadi. Dan pastinya di aplikasi ini hanya dengan KTP dan rekening. Kalau mempunyai dokumen lebih bagus dan bebas ngajuin di jam berapapun, nggak perlu takut kehabisan limit dan juga nggak perlu takut kehabisan kuota. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Mir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Setelah patuhi selalu protokol kesehatan. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Karena untuk saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya ya. Dan semoga sih dapat tertangani. Nah gimana nih kabar peminjaman kalian di aplikasi pinjol yang legal? Gua udah lama gak dengar kabar pengajuan kalian. Mungkin udah pada cair semuanya dengan limit puluhan juta rupiah atau belasan juta rupiah. Ataupun mungkin udah berhasil meminjam untuk pembelian produk di aplikasi-aplikasi pinjol legal yang gede. Ataupun mungkin kalian udah sikat habisin duit dari pinjol ilegal yang masih tersisa, karena memang saat ini pinjol ilegal masih banyak juga yang belum diblokir oleh OJK dan masih banyak pencairan ya. Nah makanya orang-orang tuh pada gaskan untuk galbay biasanya ya. Nah oke, jadi sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana gue barusan banget di ACC ya dengan peminjaman untuk pembelian produk ya. Jadi di sini gue membeli produk handphone dan di ACC dengan proses kredit dengan tenor 2 bulan ya. Nah dan di sini juga kalian bebas mau mengajukan untuk peminjaman pribadi, keperluan biaya pendidikan, kemudian kebutuhan sehari-hari dan lain-lain ya. Mau untuk pembelian produk juga bisa banget cuy. Dan di sini hanya dengan KTP dan rekening, nggak perlu menggunakan data busuk, nggak perlu menggunakan data fake ataupun data busuk ya. Data lama ataupun data fresh itu semuanya bisa mengajukan di aplikasi ini. Kalian sudah pernah meminjam di aplikasi pinjol lainnya juga bisa, kalian masih pemula juga bisa ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan ataupun di ACC dengan untuk pembelian produk. Nah di sini yang gua beli yaitu Vivo Y2 1S ya dengan tenor cicilan 3 bulan. Dan di sini cicilan pertama itu gua udah bayarin ya 998.000 ya untuk bulan pertama. Dan selanjutnya untuk cicilan kedua 998.000 sama juga dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember ya. Dan selanjutnya untuk cicilan ketiga itu jatuh temponya 18 Januari 2022 ya. Nah jadi total di sini gua mendapatkan tenor 3 bulan cuy. Dan jarang banget ada aplikasi peminjaman online yang untuk pembelian produk itu memberikan tenor seperti ini. Kalau gua nggak salah gua pernah coba ngajuin di aplikasi Tunaiku ya. Nah Tunaiku itu dulu pembelian untuk handphone hanya mendapatkan tenor 2 bulan, padahal untuk jumlah pembayarannya ataupun jumlah peminjamannya malah lebih gede ketimbang ini ya. Nah di sini total yang harus gua bayar yaitu Rp1.996.000 dan itu sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga, biaya tambahan administrasi dan lain-lain ya. Nah jadi di sini untuk di aplikasinya saran gua jikalau kalian mendapatkan tenor 3 bulan itu kalian jangan bayarkan langsung di cicilan ketiga ya. Karena kalau kalian bayarkan sekali doang terus bayarnya di cicilan ketiga, itu kalian akan kena charge ataupun kalian akan kena biaya bunga, dan biaya bunganya itu berjalan tiap hari ya teman-teman. Nah kadang ada memang untuk aplikasi pinjol yang ilegal itu misalkan dia dapat kena tenor misalkan 15 hari pertama dan 15 hari kedua. Nah kalau kita bayarkan di 15 hari kedua itu kadang nggak masalah.
Namun kalau di sini nggak bisa ya cuy, harus setiap kalian bayarkan setiap jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo per cicilan yang diberikan ya. Nah, jadi kalian bayarkan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya. Nah, dan di aplikasi ini apakah bisa untuk pengajuan peminjaman pribadi atau umum? Bisa banget cuy. Ntar gue akan perlihatkan untuk aplikasinya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana, dan untuk aplikasi ini mungkin sebagian orang udah pada tahu, namun buat yang belum tahu biasanya sih memang masih asing banget untuk aplikasi ini. Akan tetapi dia bersaing dengan aplikasi Kredivo, kemudian Tunaiku, kemudian ada Kami, dan Kredit Pintar juga bisa, apalagi Aku Laku ya. Dan aplikasi ini memang produknya banyak banget, jadi kalian bisa meminjam untuk keperluan pribadi bisa, membeli produk bisa, handphone, TV, dan lain-lain, semuanya ada ya teman-teman, dan udah lengkap. Nah, dan di aplikasi ini nggak pandang pilih kalian mau pengajuan baru, pengajuan lama, data fresh, tanpa dokumen ataupun pakai dokumen, itu semuanya bisa diproses dan tinggal menunggu pencairan biasanya ya teman-teman. Dan nggak lama kok untuk peninjauannya ya, paling hanya sekitaran setengah jam sampai 1 jaman doang ya. Itu pun kalau pengajuan menumpuk, kalau enggak ya biasanya langsung auto ACC ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana Pay Later dan pinjaman ya. Dan untuk di aplikasi ini kalian juga bisa menggunakan fasilitas Pay Later-nya ya. Namun di sini gua nggak terlalu berfokus di Pay Later-nya. Untuk di aplikasi ini peminjaman doang saja ya. Dan di sini dia dideveloperi oleh PT Artadana Teknologi. Untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalian bisa cek saja di website dari Otoritas Jasa Keuangan yang updatean terbaru pastinya ya. Selanjutnya di sini kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi ataupun melalui Google Play Store saja cuy. Tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung deh tuh muncul ya. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasinya dia sudah mencapai 5 juta download dengan rating yang ada di bawah sini 4,5, hampir mencapai nilai maksimal dari sebuah rating aplikasi dengan ulasan 675.000 ulasan. Nah, untuk brosurnya ini cukup menarik banget ya. Kalau kita lihat di sini Indodana Pay Later ini bisa beli barang sekarang, bayarnya nanti belakangan. Kemudian limitnya hingga 25 juta. Nah, kemarin tuh ada yang dicairkan dengan limit puluhan juta. Waduh, itu gila banget cuy. Perawatannya pasti nggak main-main ya cuy. Dan untuk dokumennya ya bisa jadi itu banyak. Soalnya kalau dokumen hanya dikit, walaupun akun kalian udah lama, itu belum tentu bisa dapat limit yang gede juga ya cuy. Dan tergantung sih dari tim auditnya ya. Nah, selanjutnya di sini bayarnya ringan, cicilan hingga dengan 9 bulan. Selanjutnya penuhi kebutuhan pay later, dan di sini prosesnya mudah, cukup KTP dan juga selfie. Dan untuk aplikasi ini sudah pastinya berizin dan diawasi oleh OJK ya. Selanjutnya di sini buat kalian yang masih bingung ataupun ingin mencari ataupun buat pemula yang masih ingin tahu ataupun ingin mengajukan perdana, pastikan baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini dan bisa kalian bandingkan, karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol legal OJK itu yang ramai pencairan ya. Dan rata-rata saat ini kalian tinggal pilih saja, biasanya tuh 90% bisa di ACC ya. Nah, selanjutnya di sini untuk detail aplikasinya. Nah, ini udah lengkap banget ya cuy. Di sini dia platform mulai dari 2017 dan di sini sudah terdaftar dan diawasi OJK. Selanjutnya di sini informasi layanan pay later ada di bawah sini. Namun gua nggak usah baca saja, dan ada contoh simulasinya juga. Nah, kemudian untuk peminjaman, karena kita fokusnya di peminjaman. Untuk limit pinjamannya mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 12 juta rupiah ya. Nah, untuk pay later itu kalau nggak salah 25 juta ya. Nah, bener kan teman-teman, pay later 25 juta. Kemudian untuk peminjaman untuk pribadi ataupun umum itu 1 juta hingga dengan 12 juta ya. Nah, di sini maksimum tenornya mulai dari 3 bulan hingga dengan 9 bulan. Namun itu disesuaikan dengan peminjaman kita. Nggak mungkin kita mendapatkan peminjaman 500.000 tenornya 7 bulan ataupun 5 bulan ya, nggak bakalan cuy. Kemudian untuk suku bunganya 8% per bulan. Selanjutnya di sini untuk tenor peminjamannya 3 bulan itu suku bunganya ataupun biaya provisi 16%. Kalau yang tenor 6 bulan itu 20% dan lain-lain ya, kalian bisa baca saja. Selanjutnya di aplikasi ini
yang harus kalian persiapkan untuk pengajuan itu hanya dua saja cuy, foto KTP dan juga foto selfie ya. Nah pastikan ini foto selfie kalian memang bukan asal-asalan ya, agar kalian gampang ditinjau oleh tim auditnya dan bisa langsung di ACC. Selanjutnya di sini untuk persyaratan, ini wajib umur 20 tahun ya dan maksimal 55 tahun. Jadi sayang banget buat kalian masih berumur 18 dan juga 19 itu belum bisa meminjam di aplikasi ini. Apalagi buat yang umur 55 ke atas ya, itu sama sekali nggak bisa ya cuy. Nah makanya kalian harus baca dulu persyaratannya. Sudah memiliki penghasilan minimal 3.500.000 per bulan ya. Nah karena memang aplikasi ini agak sedikit ketat ya teman-teman. Kemudian memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki akun bank atas nama sendiri khusus untuk peminjaman tunai. Kalau pay later nggak masalah ya. Selanjutnya berdomisili di kota yang termasuk di area layanan Indodana. Nah jadi jika kalian di autol itu belum tentu dari akun kalian, belum tentu dari data kalian ataupun amunisi dan lain-lain. Bisa jadi daerah kalian itu nggak masuk dalam domisili ataupun wilayah cakupan dari aplikasinya ya cuy. Nah makanya yang gua bilang kalau udah secara semua kita lakukan namun masih di autol, berarti ya dari sistemnya saja, berarti ya antara dua aja tuh cuy. Kalau bukan dari tim auditnya berarti dari sistemnya cuy, kalau sudah seperti itu ya. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada nomor customer service, email. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 29 Januari 2018, jadi memang udah lama banget. Kemudian untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera, lokasi, dan juga mikrofon ya teman-teman. Nah makanya kalau di aplikasi ini nggak ada sebar data karena mereka nggak bisa akses data-data kita, handphone, media, log panggilan, kemudian email juga ya. Nah jadi udah aman banget pastinya. Selanjutnya di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan nggak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Indodana, dan ini gua bingung tampilannya apakah masih sama seperti yang kemarin. Sini kita masukkan sidik jari terlebih dahulu dan masih loading. Nah ini kita tekan saya mengerti. Kayaknya kita harus mendapatkan kode OTP lagi atau gimana nih cuy. Nah berarti enggak ya teman-teman. Nah ada updatean terbarunya namun gua nggak usah update soalnya juga nggak perlu banget. Dan di sini tampilannya memang seperti ini ya cuy. Nah ini ada marketplace yang bisa kalian pilih, product merchant dan lain-lain. Nah di sini kalau kalian pengen mengajukan, kalian ajukan di dana tunai yang ada di bawah sini ya. Nah ini ada dana tunai dan langsung kalian tekan lengkapi formulir pengajuan. Soalnya kalau kalian masuk di tombol home itu yang ada hanya ajukan limit pay later ya. Nah, jadi kalian baca satu persatu, namun sebelum kalian mengajukan pastikan baca dulu syarat dan ketentuan yang ada di bawah sini. Selanjutnya area layanan Indodana. Nah, ini area layanannya Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Nah, jadi kalau nggak ada daerah kalian dalam cakupan wilayah aplikasi ini, ya kemungkinan besar akan di auto cuy ya. Karena sistem mereka nggak bisa nangkap kalau yang nggak masuk dalam wilayah mereka ya. Nah selanjutnya di sini kita langsung saja dulu untuk pengisiannya. Namun di sini diharuskan untuk beri rating di Play Store terlebih dahulu ya. Namun nggak penting-penting amat. Kemudian kita masuk kembali menggunakan sidik jari lagi. Dan ya untuk pengisian coba kita untuk peminjaman apakah bisa atau enggak. Nah, untuk lengkapi formulirnya hanya gini saja cuy ya. Nah, di sini udah ada data pribadi gua, namun gua nggak bisa perlihatin karena data-data pribadi. Dan nanti kalian bisa lanjutkan saja seperti biasanya. Ini untuk foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP itu ada di bagian terakhir ya teman-teman. Nah, ini ada step terakhir gua. Step pertama sama seperti biasanya, data KTP pribadi, kemudian data pekerjaan, kemudian apalagi ya cuy, gua lupa. Yang jelas kalian bisa ngajuin saja sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya ya. Setelah itu kalian diharuskan untuk mengupload foto KTP. Nah, ini yang banyak salah juga cuy. Foto KTP-nya diletakkan seperti ini ya. Nah ini saran gue jangan cuy, taruh aja di tempat yang datar dan kalau bisa yang berwarna ya dan kontras dengan KTP kalian punya ya. Soalnya ini nggak boleh dipegang karena itu akan menutupi sistem mereka dan salah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita lihat kembali
apakah memang bisa untuk satunya lagi. Nah, ini selfie dengan KTP. Untuk selfie, saran gua kalian manfaatin orang rumah kalian terus minta kalian untuk difoto ya. Soalnya kalau kalian seperti ini kan seperti posisi selfie ya, teman-teman. Nah, jangan seperti ini cuy. Kalian minta tolong orang aja dan pastikan untuk KTP-nya dipegang satu tangan doang ya, tangan kanan. Dan pastinya untuk foto KTP-nya di bawah dagu ya. Buat yang memakai masker ataupun kacamata, kalau di KTP kalian nggak memakai kacamata, ya lepasin. Kalau pakai ya nggak masalah sih ya cuy. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan saja sendiri. Untuk tips dan trik dari aplikasi ini bebas ya, nggak ada yang spesial karena juga aplikasinya gampang banget untuk pencairan. Jadi untuk di aplikasi ini paling banyak diborong oleh orang-orang ya. Dan buat pengajuannya bebas, mau ngajukan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam. Dan untuk pencairannya ataupun produk-produk yang ingin kalian pilih itu cari aja sendiri di aplikasinya langsung ya. Dan rata-rata sih mudah banget serta murah ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Indodana. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada bagian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.